Ibu Bapa, jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mempersiapkan pribadi dan seluruh kehidupan kita memasuki ibadah perjamuan kudus. Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat dan seluruh Majelis Jemaat Immanuel Kota Gorontalo mengucapkan selamat beribadah di hari Jumat Agung ini. Hari ini kita mengingat dan merayakan kematian Tuhan Yesus di salib. Bagi sekalian sidi jemaat, kita semua diundang oleh Tuhan Yesus untuk duduk di sekeliling meja perjamuannya dan mengalami persekutuan dengannya. Jemaat diundang berdiri. Kita mengawali ibadah ini dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 368, pada kaki salibmu. Dengarkanlah nats pembimbing dalam ibadah perjamuan kudus ini. 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bagai pelangi
Tuhan terbenar. Di dalam Tuhan kami balik lagi, lisan berdoa kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Jemaat disilakan duduk. Dengarkanlah hukum Allah dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah. Kita berdoa. Di hari Jumat Agung peringatan kematian Tuhan Yesus, kita mengingat kesengsaraannya karena kita. Mari mengaku dosa di hadapan Allah. Saat itu selama 3 jam di siang terang,
Bumi diliputi kegelapan dan peristiwa alam yang luar biasa menjadi keajaiban. Betapa sering kami lalai menceritakan kuasa Tuhan tentang kekayaan alam ciptaan-Mu. Karenanya kami gagal menyaksikan kemuliaan Allah. Saat itu tabir bait suci terbelah dua. Tanda bahwa kematian-Mu telah meruntuhkan pembatas antara Allah dan manusia. Kami kurang menghayati makna tentang kasih-Mu bagi kami. Karenanya kami sulit menunjukkan kasih kami terhadap sesama. Engkau menyerahkan nyawa-Mu kepada Sang Bapa, mengingatkan kami tentang berat penderitaan-Mu yang menanggung hidup kami. Sementara penghayatan dan empati kami bagi mereka yang sakit dan kesusahan terbatas. Kami kurang peduli dan tidak suka menolong orang lain. Menyaksikan kematian Yesus, kepala pasukan memuliakan Allah. Tetapi kerap kami meragukan kuasa-Mu dan kurang percaya. Kami lalai menyaksikan kuasa dan pertolongan-Mu kepada dunia. Dan tidak rajin menceritakan tentang Kristus Juru Selamat dunia. Inilah pengakuan umat-Mu. Dengarkanlah doa kami. Amin. Jemaat diundang berdiri. Selaku pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, sebagaimana firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah
Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Jemaat disilakan duduk. Jemaat Tuhan, mari berdoa untuk pelayanan firman Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari Jumat Agung ini, di mana Engkau telah mengorbankan diri-Mu untuk kami dan untuk dunia ini. Kami akan membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu di Jumat Agung ini. Dalam rangka kami mau mengingat betapa luar biasanya perbuatan-Mu bagi kami. Melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, tubuh dan darah-Mu. Kami akan mengingatnya melalui perayaan perjamuan kudus. Oleh karena itu ya Tuhan, urapan roh-Mu kiranya menjadi bagian dalam kehidupan kami, dalam ibadah perjamuan kudus ini. Dan berfirmanlah bagi kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah rela menderita sengsara bahkan mati bagi kami. Terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Perjanjian Baru, Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 37. Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan ke-37. Dengan perikop Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nats yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Yesus berkata,
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Bagi kakiku dan sebagai sumur pada jalanku. Firman Tuhan, menerangi kakiku. Firman Tuhan, terang pada jalanku. Shalom. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di hari Jumat Agung ini, pada saat ini kita akan merayakan perjamuan kudus melalui makan roti dan minum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban untuk kita manusia dan untuk dunia ini. Tema dari perenungan kita pada saat ini, di hari Jumat Agung ini, dalam rangka merayakan perjamuan kudus, adalah Via Dolorosa, adalah Via Gloria. Via Dolorosa adalah Via Gloria. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di Yerusalem ada sebuah rute yang dinamakan dan yang sangat termasyur, yang dikenal oleh berbagai orang yang ada di dunia ini dengan sebutan Via Dolorosa. Dalam bahasa Latin itu berarti jalan penderitaan. Itu dipercayai oleh Tuhan Yesus, yang diyakini oleh umat Tuhan. Jalan itu adalah jalan yang dilalui oleh Yesus menuju penyalipannya di Bukit Tengkorak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat perjalanan berat Tuhan Yesus menuju Bukit Tengkorak itu, yakni sejak ia ditangkap dan dibelenggu di Taman Getsemani. Ketika dia ditampar di depan Hanas, ketika dia disesah di hadapan Pilatus, ketika dimahkotai duri, bahkan dipakaikan jubah ungu untuk mengoloknya. Ketika dia disuruh memikul salib berat menuju ke Bukit Golgota. Ketika dia diludahi, dipukuli sepanjang jalan. Beberapa kali dia terjatuh, disalibkan, bahkan disuguhkan anggur asam, bahkan lambungnya ditikam. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, benarkah itu jalan penderitaan? Tentu tidak. Dari sudut Tuhan Yesus, itu bukan Via Dolorosa, bukan jalan sengsara, tapi Via Gloria, yaitu jalan kemuliaan. Saudaraku, mengapa jalan kemuliaan dan bukan jalan sengsara? Pertama, karena Yesus menjalaninya dengan tegak dan hati yang lapang.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di Taman Getsemani disaksikan oleh sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang bersenjata lengkap. Mereka dikerahkan untuk menangkap Yesus, yang sebenarnya hanya seorang tukang kayu dari Nazaret. Dia tidak bersenjatakan apa-apa di dalam tubuhnya. Tetapi mungkin para prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah, mereka menyangka dan mencari seorang buronan. Mereka menyangka mereka sedang mencari seorang buronan yang sedang bersembunyi. Sedang bersembunyi di gua yang amat gelap. Karena dia dalam ketakutan. Mereka telah bersiap untuk melakukan pengejaran itu terhadap seorang buronan yang dianggap mereka itu. Mereka berpikir dia akan lari tunggang-langgang untuk menyelamatkan dirinya. Karena itu mereka datang lengkap bersenjata. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata mereka salah. Mereka telah keliru memandang Yesus sebagai seorang buronan. Sebab yang dilakukan Yesus adalah dia bukannya menghindar atau lari dari kejaran para prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah. Tetapi malah dia ada di hadapan mereka. Dia berdiri di depan mereka dan berkata, "Akulah dia. Akulah yang kamu cari itu." Saudara-saudaraku, sebuah pengakuan yang penuh keberanian hingga membuat prajurit itu jatuh ke tanah. Ayat 3 sampai ayat 8 dari bacaan tadi. Jawaban yang keluar dari mulut orang yang tanpa ketakutan sedikit pun, dengan kepala yang tegak dan hati yang lapang. Sebuah tanda orang yang benar-benar siap menghadapi semuanya itu tanpa sedikit kegentaran pun dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua adalah karena dia menjalaninya dengan penuh ketaatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus bisa memilih untuk tidak meminum cawan penderitaan itu. Yesus bisa saja menuruti permintaan olok-olok orang yang lewat ketika itu. "Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Sudah pasti Yesus bisa membuktikan ucapan para imam dan ahli Taurat. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi toh Tuhan Yesus tidak pernah bereaksi sedikit pun. Dia tetap diam dan diam. Karena dia telah memilih. Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Yesus lebih memilih jalan ketaatan dengan penuh kesadaran. Yesus tahu resiko yang akan segera dihadapinya. Tetapi karena ketaatannya kepada Bapanya, Yesus siap menjalaninya. Ketaatan inilah yang memuluskan jalan kemuliaannya, via gloria.
Hal yang ketiga adalah dia memilih jalan menuju salib karena kasih-Nya. Tuhan Yesus yang sanggup berjalan di atas air. Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan orang yang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Pastilah dia bisa meloloskan dirinya dari kejaran sepasukan prajurit. Yesus bisa saja menghilang di hadapan Pilatus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi jangankan dia melarikan dirinya, jangankan dia melakukan semuanya itu, bahkan sepatah kata pun pembelaan keluar dari mulutnya, itu tidak pernah ada dalam kehidupan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah deraan, siksaan, tidak pernah sekalipun ada keluhan dan permohonan ampun keluar dari bibir mulutnya ini. Tetapi malah sebaliknya Yesus berseru, memohon agar Bapanya mengampuni mereka. Bahkan di tengah-tengah kesakitannya, ia masih memperhatikan ibunya. Di antara hidup dan matinya, Yesus masih sempat menyelamatkan seorang penjahat yang ada di sebelah kanannya. Saudaraku, sesungguhnya salib tidak pernah menghentikan kasih-Nya kepada semua manusia. Sengsara dan penderitaannya tidak pernah menghilangkan cintanya pada saudara dan saya, bahkan pada semua umat manusia. Ketika akhirnya Yesus berkata, sudah selesai. Sudah selesai bukan berarti kekalahan, tetapi sebaliknya adalah ucapan sukacita karena peperangan telah dimenangkannya. Mahkota kemenangan telah diraihnya. Via Gloria. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus telah melakukan kehendak Bapanya. Kasih Allah untuk menebus dosa manusia telah ditunjukkannya dengan sempurna. Kemuliaan via Gloria telah diraihnya. Maka Yesus dengan lega dan damai menundukkan kepalanya dan dia menyerahkan nyawanya. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengingat dalam iman, Via Dolorosa dan Via Gloria yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka di hari raya Jumat Agung ini, sebagai orang-orang percaya yang telah menikmati karya selamat Tuhan, maka kita akan duduk sehidangan dalam meja perjamuan Tuhan. Walaupun di tengah-tengah situasi dunia pada saat ini, kita melakukannya itu di tempat kita masing-masing. Makan roti dan minum anggur, yang adalah lambang tubuh dan darah Tuhan, yang telah dikorbankan bagi kita, sehingga kita memiliki kepastian hidup kekal untuk kemuliaan-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu,
Sudah selayaknya perjamuan kudus dilakukan dengan penuh hormat, dengan hati yang suci, yang dengan penuh syukur. Hanya kita panjatkan kepada Tuhan, supaya kita menerima berkat Tuhan dari dalamnya. Rasul Paulus sendiri mengingatkan dengan keras bahwa barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Seorang bapak gereja kita, John Calvin, dia mengatakan bahwa agar kita dapat tinggal dan hidup lebih lagi dalam Kristus, dan agar Kristus dapat hidup dan tinggal lebih lagi dalam kita, itulah manfaat langsung yang kita terima dari perjamuan kudus menurut Bapak Gereja kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita mengoreksi diri kita masing-masing dan membuat hidup kita dilayakan di hadapannya. Tuhan memberkati kita semua dan selamat merayakan perjamuan kudus di hari Jumat Agung ini. Segala kemuliaan hanya bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Gloria. Amin. Jemaat, marilah berdiri bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu bagi dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh. Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk. Engkau memulihkan hati orang yang hancur. Engkau menghibur orang yang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi dan para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam nada kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Sang Mesias, yang telah rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkeraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia, dan saling mengasihi dan melayani,
menurut teladan Yesus Kristus, serta membawa damai sejahtera-Nya kepada segala makhluk. Bapa di sorga, sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka Engkau pun akan mengumpulkan jemaat-Mu dari utara dan selatan, dan dari timur dan barat ke dalam kerajaan anak-Mu, Yesus Sang Mesias, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lepas. Damai-Mu Kau beri dan pengampunan, dan rasa khawatir pun hilang lenyap. Karena ku tahu pada masa mendatang, Tuhan temanku di terang dan gelap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lepas. Perjamuan kudus adalah pertama, perayaan pengenangan. Melalui perjamuan kudus kita mengenang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, sekaligus menghadirkannya pada hari ini di sini, seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang kedua, perayaan keeratan kasih kepada Allah dan sesama. Melalui perjamuan kudus, kasih pada Allah dan sesama semakin dieratkan. Tentang hal ini Rasul Paulus menegaskan bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta.
Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Dan pada bagian lain Rasul Paulus menegur jemaat Korintus karena punya perilaku yang buruk, yakni mementingkan diri sendiri. Ketika mereka berkumpul untuk makan perjamuan, mereka makan layaknya bukan makan perjamuan Tuhan, tapi makan yang mengenyangkan diri sendiri. Ada yang kekenyangan sampai mabuk, sementara yang lain lapar. Yang kaya tidak peduli pada yang miskin. Yang ketiga, perayaan syukur gereja. Perjamuan kudus adalah ucapan syukur gereja kepada Allah karena segala sesuatu yang telah dan sedang dikerjakannya dalam ciptaan, perdamaian dan penyuciannya kepada dunia dan manusia. Yang keempat, perayaan pengharapan. Perjamuan kudus meyakinkan kita bahwa masa depan kita tidak akan hilang. Pengharapan senantiasa ada bahwa suatu saat nanti kita akan makan perjamuan kudus dengan Tuhan dalam kerajaannya. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Boleh aku bermegah selain di dalam salibmu, ku buang nikmat dunia demi darahmu yang kudus. Berpadu kasih dan sedih mengalir dari lukamu, mahkota dunia yang pedih menjadi keagunganmu. Saudara-saudaraku anggota Sidi Jemaat yang siap merayakan perjamuan kudus, ingatlah pengajaran dan nasihat yang telah kamu terima tentang perjamuan kudus. Dan bagi Sidi-Sidi Jemaat yang belum sempat mengikuti persiapan, maka saya mengajak saudara-saudara untuk menghayati pengajaran dan nasihat tentang perjamuan kudus demikian. Pertama, bahwa setiap orang yang siap mengikuti perjamuan kudus adalah mereka yang percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus. Kedua, bahwa yang mengikuti perjamuan kudus harus mentaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan, supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketiga, bahwa setiap orang yang datang dalam perjamuan kudus adalah mereka yang benar-benar mengakui dan menyesali dosa-dosanya. Golgota tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai pula
kasih penebus, dosa kita Dia hapus dengan darah yang kudus. Ia taat sampai mati pada salib Golgota. Kita hidup oleh Dia, puji Tuhan selamanya. Jemaat Tuhan, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, hari ini diundang pada meja perjamuan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Mari kita membuka hati untuk menerima satu sama lain dengan kasih. Mari kita memberi maaf dan pengampunan satu sama lain, sehingga persekutuan kita dalam meja perjamuan Tuhan mendapat damai. Mari kita mengundang dalam hati kita damai Kristus yang telah membangun persekutuan ini. Damai Kristus yang akan selalu mendamaikan kita terhadap sesama. Damai Kristus yang akan terus mendamaikan kita dengan segenap ciptaan. Jemaat diundang berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami muliakan Engkau ya Allah dengan segenap hati kami. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami menghadap-Mu dengan menyerahkan diri. Bukalah seluruh hati dan indera kami, agar dapat menerima perjamuan ini dengan rasa syukur. Kiranya melalui perjamuan ini, persekutuan kami dengan Engkau semakin mesra. Kami bersyukur karena diberi kesempatan untuk mengecap kebaikan-Mu. Kami memohon kiranya damai dan cinta kasih-Mu memenuhi meja perjamuan ini, dan terimalah kami dalam anugerah-Mu. Amin. Yesusku yang ajaib, Raja dan Imam, meninggalkan sorga untuk selamatku, dan tebus jiwa dengan darahnya. Sekarang selamatlah aku, puji namanya. Yesusku yang ajaib, ku berhutang jiwa pada Engkaulah. Dia sepanjang hari ku memuji terus Rajaku dan Nabi, Imam yang kudus. Yesusku yang ajaib,
Saudara-saudara, marilah karena meja perjamuan Tuhan sudah sedia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam menjelang Yesus diserahkan untuk disalibkan, Ia bersama dengan murid-muridnya mengadakan perjamuan. Yesus mengambil roti. Dan sesudah itu Ia berdoa dan mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Terimalah. Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Makanlah kamu semua, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai pendamaian yang sempurna bagi segala dosa kita. Lalu Yesus mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Terimalah. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan sebagai pendamaian yang sempurna bagi segala dosa kita. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Amin. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Mari berdoa. Allah yang Maha Tinggi yang telah berkenan memberikan kehidupan, kami berterima kasih atas sakramen perjamuan kudus ini yang membuat kami merasakan anugerah dan kasih serta menyatukan kami dalam gereja-Mu. Damai-Mu telah memperbaiki hubungan kami dengan sesama dan segenap ciptaan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aku naik ke Golgota dengan sakit dan lemah, disalib di sanalah aku ini kelak petang.
Kepadamu ku sujud, di salibmu ku teluh. Sudah lama ku keluh melalui Golgota, baru sekarang ku teduh. Berhentikanlah lelah, Anak Allah disalib, Engkau saja yang tabib. Kepadamu ku sujud, di salibmu ku teluh. Karena darah penebus, karena mautnya yang pedih, Bapa murah dan kudus, terima aku yang pergi. Anak Allah disalib, Engkau saja yang tabib. Kepadamu ku sujud, di salibmu ku teluh. Marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Allah yang telah mengaruniakan kehidupan dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena itu marilah kita memberi dengan sukacita sambil menyanyikan NKB 84, Ku berikan bagimu tubuhku darahku. Berikan bagimu tubuhku darahku, Engkau pun ku tebus nama jiwaku. Apakah balasmu? Bagimu ku beri hidupku. Apakah balasmu? Tata kamu lihat dan rumah yang gelap telah ku tinggalkan demi dunia gelap. Ku tinggalkan semuanya. Apakah balasmu? Ku tinggalkan semuanya. Apakah balasmu? Ku sudah disesat, tersiksa dan pedih, supaya hilanglah dosamu yang keji. Ku pikul salib bagimu. Apakah balasmu? Ku pikul salib bagimu. Apa
apakah balasmu? Bagimu ku beri kurnia, apakah balasmu? Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan mendoakan persembahan syukur yang telah kita persembahkan untuk Tuhan. Mari jemaat diundang berdiri dan kita bersyukur dalam doa. Mari berdoa. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan diri di dalam rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu, sebab padamu ada sumber hayat. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang-orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Buatlah persembahan kami ini menjadi berkat untuk mewartakan kasih dan keadilan-Mu di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkannya hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari saudara-saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera.